Anda kembali bersama saya Anna Wijaya dalam Insurance Forum CNBC Indonesia yang bertajuk Inovasi Kebijakan Asuransi demi Lompatan Bisnis yang Agresif. Dan seperti janji saya di segmen sebelumnya, saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI Budi Herawan dan Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau ASI Erwin Nukman. Pak Budi dan Pak Erwin, apa kabar? Baik, Selamat datang kembali di studio CNBC Indonesia. Baik, kalau kita melihat kondisi dari perkembangan industri asuransi hingga di pertengahan tahun 2024 ini, lalu seperti apa evaluasi, mungkin saya ke Pak Budi dulu, AAUI terkait dengan perkembangan industri asuransi umum dan juga tren pendapatan premi bruto untuk segmen kendaraan atau otomotif? Terima kasih. Kalau di asuransi umum khususnya memang trennya tetap ada pertumbuhan ya, tapi memang pertumbuhan ini tidak signifikan dibanding tahun lalu. Pertumbuhan ini lebih dikontribusi dari beberapa sektor source of business ya. Kalau memang penopang dari 3 source business sebetulnya di asuransi umum adalah asuransi harta benda, kendaraan bermotor, dan kredit. Nah, memang penopang untuk pertumbuhan ini masih didominan oleh asuransi kredit sih. Memang in terms of prosentasenya mungkin tidak sebaik tahun lalu atau sedikit melambat, yaitu hanya 6,2% gitu. Baik, jadi banyak faktor juga sih. Kalau di kendaraan kita tahu memang penjualan kendaraan sendiri menurun. Untuk roda 4 ini berdampak kepada kita juga gitu. Sedangkan kalau di asuransi harta benda ya memang isunya memang kuenya masih stay di situ aja. Kuenya masih di situ saja ya Pak Budi. Baik, kalau Pak Erwin di asuransi syariah seperti apa? Apakah sama dengan yang tadi dijelaskan Pak Budi di asuransi umum dan juga di asuransi kendaraan? Baik, terima kasih Mbak Neka. Memang kalau di asuransi syariah ini memang ada 2 lini usaha ya, ada asuransi umum syariah dan asuransi jiwa syariah. Mungkin kita bicara di asuransi umum syariah, mungkin agak sedikit terbalik dibandingkan konvensional. Di kami karena memang portofolio terbesar untuk kendaraan itu lebih ke roda 2, kendaraan bermotor roda 2. Dan di kami catatan sampai dengan semester 1 itu masih terjadi pertumbuhan dari sisi kontribusi bruto di asuransi umum syariah untuk kendaraan bermotor. Mungkin agak serupa dengan di konvensional, di mana memang 3 lini usaha yang paling dominan itu memang pembiayaan, kemudian kendaraan bermotor, dan harta benda. Dibandingkan tahun lalu memang kita masih ada pertumbuhan, memang betul terjadi sedikit kontraksi ya, walaupun belum negatif tapi agak menurun lah. Ya, mungkin ini semua kelihatannya tidak lepas dari kondisi makro, ya semua masih wait and see sih semuanya. Seperti itu sih, Mbak. Baik, tadi kalau dijelaskan oleh Pak Budi, kalau asuransi konvensional untuk kendaraan ini kan terpengaruh sekali dengan penjualan otomotif yang kita tahu ini menurun. Begitu demikian juga dengan asuransi harta benda yang katanya kuenya tidak kemana-mana. Begitu. Apakah ini artinya penurunan penjualan kendaraan ini tidak terlalu berpengaruh untuk asuransi syariah? Berpengaruh, cuma memang karena porsi kita lebih banyak di kendaraan roda 2. Nah, ini kelihatannya kalau dari sisi penjualan kan tidak terlalu dibandingkan roda 4 kan lebih stabil lah penjualannya gitu, salesnya. Jadi di kami juga tidak terlalu berdampak. Nah, kalau di asuransi syariah memang dominasi asuransi umum untuk kendaraan itu ya di roda 2. Seperti itu sih. Jadi sama-sama berpengaruh, tapi karena penjualan roda 2 itu tidak terlalu menurun drastis, di kami jadi lebih stabil lah kira-kira gitu. Baik, untuk di asuransi syariah sendiri seperti apa peluang dan tantangan yang harus diperhatikan di sisa 2024 ini? Oke, baik. Kalau kita melihat memang kita tidak bisa berlepas dari kondisi atau masyarakat itu masih melihat kondisi ke depannya masih wait and see. Tetapi kalau prospek ke depannya kita juga masih menantikan tentunya turunan dari Undang-Undang PPSK berupa peraturan pemerintah terkait dengan asuransi wajib di kendaraan bermotor. Ini kita bicara khusus di kendaraan bermotor ya, termasuk di syariah. Kalau memang nanti ada tanggung jawab hukum pihak ketiga juga ada yang akan menjadi wajib, yaitu tentu juga menjadi satu peluang curug yang baru bagi industri asuransi syariah. Kalau untuk yang lain-lain, pembiayaan syariah pun mungkin agak lebih sedikit ibaratnya stabil atau lebih bertahan, lebih tidak fleksibel sebelum-sebelumnya. Kelihatannya juga itu juga cukup berpengaruh, tetapi kami masih meyakini sampai akhir tahun kita masih akan lebih stabil atau mungkin setidak-tidaknya tidak akan negatif dibandingkan tahun sebelumnya.
Kalau untuk ceruk lain yang kami perkirakan untuk kendaraan bermotor utamanya, ini memang masih ada ya peluang-peluang seperti kita lihat utamanya mungkin dari online ya, ojek online maksud saya, itu kan banyak kendaraan yang juga pembiayaan masuk ke pembiayaan syariah. Tentu dengan pembiayaan motor listrik pun juga katanya juga ke depan menjadi satu peluang baru, dan kelihatannya juga ke depan di kami saya kira sama dengan di AUI juga. Kita ke depan juga perlu memperbaiki term and condition yang ada di polis-polis standar kendaraan bermotor untuk meliputi juga kendaraan listrik tersebut. Seperti itu sih, Mbak. Baik, saya akan beralih ke Pak Budi. Tadi sudah disampaikan seperti apa peluang dan tantangan untuk asuransi syariah. Lalu untuk asuransi konvensional, utamanya untuk asuransi kendaraan seperti apa Pak Budi? Apakah juga akan memanfaatkan yang tadi disampaikan Pak Erwin mungkin untuk melihat lebih dalam lagi terkait dengan kendaraan listrik? Terima kasih. Kalau kendaraan listrik saya pikir kita sudah mau ke tahapan finalisasi ya untuk penerapan tarif khususnya juga terhadap polisnya itu sendiri. Dan tentunya harapan kami dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, kita juga berharap regulasi terhadap tarif asuransi kebakaran dan asuransi kendaraan bermotor ini bisa sesegera mungkin difinalkan dengan teman-teman di regulator OJK. Memang kita punya target karena angkanya sudah masuk ke tahap final, tinggal memang ada beberapa poin yang harus kita komunikasikan. Nah tentunya pertanyaannya kalau tantangannya saya pikir dalam arti industri secara menyeluruh kita sih masih tetap optimis ada pertumbuhan ya. Selain nanti adanya mudah-mudahan regulasi terhadap tarif asuransi harta benda kendaraan bermotor ini akan mendongkrak pendapatan daripada perolehan premi. Selain tentunya harapannya dari Gaikindo sendiri penjualan mobil di semester kedua atau setelah pasca nanti pemerintahan baru selesai terbentuk ini bisa rebound paling tidak menutup apa yang terjadi perlambatan di semester 1. Baik. Tapi satu lagi yang perlu saya tekankan, pertumbuhan klaimnya yang tidak mengenakan di kami. Harusnya preminya tumbuh, klaimnya menurun. Tapi ini kebalik. Pertumbuhan preminya terjadi hanya 5%, 5,6, tapi pertumbuhan klaimnya di atas 30%. Baik, apakah ini untuk asuransi kendaraan saja yang klaim dan juga preminya ini tidak berjalan beriringan atau di asuransi umum juga terjadi? Jadi gini, kalau kontribusi klaim ini memang tidak dipungkiri banyak disumbang oleh asuransi kredit. Ya. Nah, asuransi kredit ini juga aturan baru PUJK nomor 23 ini juga nanti akan berlaku di akhir Desember ini, di mana nanti pihak perbankan akan melakukan resharing dan segala sesuatunya regulasi baru. Semoga ini bisa juga membantu perbaikan kinerja dari klaim bisa menurun. Harapannya sih itu. Baik, tadi sempat disebutkan juga terkait dengan regulasi third party liability. Harapan dari AUI dan juga ASI ini tuh kapan sih bisa segera diimplementasikan? Apakah di tahun ini atau di 2025, Pak Budi? Jadi gini, kalau kita bicara asuransi wajib third party liability, sebetulnya kami dari awal sudah diikut sertakan waktu proses dari rancangan undang-undang P2SK sampai disahkannya undang-undang P2SK. Memang ini masih menjadi PR dari pemerintah yang kami juga tentunya terus berkoordinasi dengan regulator dalam hal ini OJK dan juga pemangku kepentingan yang lainnya dalam hal ini Korlantas dan juga Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal. Dan kami juga sampaikan ini juga harus hati-hati karena ujungnya adalah kutipan iuran atau premi yang akan dikutip oleh masyarakat. Jadi antara kutipan dan benefit jangan sampai terjadi huru-hara seperti yang terjadi di asuransi atau tapera kemarin. Jadi saya sih mendukung sekali, tapi memang ini suatu proses. Harapannya sih kami kalau memang dimungkinkan ya di awal tahun 2025 ini sudah bisa kita jalankan karena segala sesuatunya persiapannya tidak mudah. Karena ini seluruh Indonesia, kita tahu demografi daripada Indonesia ini kan cukup unik gitu. Jadi bagaimana kita mengutip iuran dari masyarakat, bagaimana kalau terjadi klaim kita menyelesaikan proses klaim itu sendiri. Dan kami tidak sendiri, yang sudah pengalaman dalam ini Jasara Harja juga
mengulurkan tangannya untuk membantu kita kira-kira secara platformnya apa yang harus kita persiapkan segala macam. Baik, di awal tahun 2025. Ya, harapannya sih ya, mungkin karena yang kami juga komunikasi menunggu Kepresnya ditandatangani oleh pemerintahan yang baru. Gitu. Baik. Kalau dari asuransi syariah sendiri, Pak Erwin, seperti apa AAS ini menilai kesiapan industri dengan adanya regulasi TPL ini? Baik, kalau sebenarnya di antara asuransi syariah maupun konvensional tidak ada bedanya, karena TPL ini sebenarnya katakanlah hal biasa ya di asuransi kendaraan bermotor. Selain jaminan terhadap kendaraannya, juga ada jaminan kalau bahasa Indonesia itu kan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau TPL ini. Nah, jadi sebenarnya kalaupun nanti menjadi wajib, ini sebenarnya suatu curug baru aja sih sebenarnya tambahan. Jadi tidak ada sesuatu yang khusus, tapi memang tadi yang disampaikan oleh Pak Budi memang benar. Begitu nanti menjadi wajib dan menjadi kutipan bagi masyarakat, ya itu kita sama-sama perlu hati-hati. Karena kita juga tentu tidak mau nanti ujungnya menjadi beban bagi masyarakat yang malah jadi ibaratnya kontraproduktif bagi industri asuransi. Seakan-akan wah ini asuransi bikin berat, bikin apa. Nah, ini jadi kita nggak enak juga. Jadi kita nggak mau yang niatnya baik, karena dengan adanya TPL ini sendiri sebenarnya itu akan lebih memberikan jaminan bagi utamanya masyarakat umum dan awam. Ya, kalau terjadi kecelakaan selain yang ada di Jasara Harja, tentu juga yang sering kita lihat di jalanan ketika tabrakan itu kan juga ya adu mulut ataupun mungkin malah hal-hal yang lebih besar lagi. Nah, tetapi kita juga tidak mau nanti ya karena ada kutipan itu tadi, lalu masyarakat menilainya wah ini asuransi lagi, kesannya negatif lagi. Jadi negatif campaign buat kami. Itu yang perlu kita jaga sih sebenarnya. Kalau lainnya saya kira tidak berbeda dengan apa yang ada di saudara kami di AUI, saya kira sama semua lah kira-kira. Baik, kalau tadi Pak Budi mengatakan sudah dilakukan diskusi dengan Jasara Harja, apakah ASI juga melakukan diskusi dengan pihak Jasara Harja? Secara khusus tidak, karena memang Jasara Harja memang secara khusus tidak mempunyai unit syariah, jadi kami lebih banyak mengikuti. Secara teknikal mungkin tidak ada perbedaan, tetapi nanti tinggal konsep bagaimana nanti kami juga ke depan juga tentu sangat berharap pemerintah juga bisa mengalokasikan sebagaimana mungkin kalau di konsorsium asuransi barang milik negara juga kami sudah diikutsertakan, kenapa tidak sama seperti halnya. Sehingga masyarakat, ya tentu kalau kita lihat yang Pancasila sesuai sila pertama, bisa mempunyai opsi untuk mengikuti sesuai dengan keyakinannya gitu. Jadi ada opsi lah. Jadi negara juga memberikan jaminan bahwa warganya boleh memilih produk-produk jasa layanan, utamanya asuransi sesuai dengan keyakinannya. Seperti itu. Baik, semakin menarik Pak Erwin dan juga Pak Budi. Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami, Insurance Forum akan kembali sesaat lagi.